Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install Genie ACS ya. Jadi saya akan install ini karena pada video-video sebelumnya saya juga sudah bahas bahwasanya ada beberapa tentang konten yang berkaitan dengan Mikrotik, juga untuk Nextcloud, kemudian untuk Micmon, Micbottom dan lain-lain sudah saya rilis. Teman-teman bisa tonton di deskripsi atau di pin komen. Kalau saya lupa pin komen, jadi teman-teman tinggal masuk di channel saya, tinggal ketik keyword yang akan teman-teman cari seperti halnya Micmon. Nah, untuk tutorial kali ini kebetulan by request, insya Allah jika saya tidak lupa. Sebelumnya juga ada yang minta install ACS atau Access Control System ya, kalau nggak salah Access Control System. Jadi ini by TR9 namanya, TR069 untuk ACS. Nah, di sini kebetulan pakai Genie ACS yang sudah umum lumrah digunakan untuk remote PON atau modem biasanya kita bilang, untuk RT RW-net atau mungkin Mikrotik juga ada fitur Genie, bukan Genie ACS nya fiturnya, maksudnya fitur TR069. Nah, langsung tanpa basa-basi saja teman-teman, seperti biasa pada video sebelumnya saya juga sudah rilis bahwasanya siapkan mini PC atau mungkin server lokal. Untuk tutorial cara buatnya nanti mungkin saya akan bikin dari nol ya, maksudnya dari nol itu dari pertama apa yang harus teman-teman siapkan, kemudian internet yang teman-teman butuhkan itu seperti apa, kemudian juga ada requirement atau spesifikasi minimumnya seperti apa, dan juga mungkin kemampuan untuk menghandlenya sampai mana ya, seperti itu. Mungkin biar tidak terlalu panjang videonya, jadi kita langsung saja masuk. Saya asumsikan teman-teman sudah punya mini server di rumah masing-masing atau di lokal, di sekolah atau di host boleh. Di sini saya kebetulan di lokal, jadi di IP ini. Kemudian untuk scriptnya, YAML-nya atau YAML-nya, scriptnya saya akan taruh di repo saya nanti di repo.upx.my.id ya. Sorry. Ini teman-teman bisa cek di sini saja. Di sini kemarin pada video sebelumnya saya buat tutorial file browser ya. Nanti teman-teman jika butuh informasi tentang apa atau tentang konten dan tentang link dan lain-lainnya ada di repo ini ya, teman-teman bisa cek saja. Kemudian di informasi juga ada, teman-teman bisa cek di sini. Nanti saya buatkan folder untuk Genie ACS atau mungkin saya kasih folder script nanti ya di sini, di link di deskripsi ya, seperti itu. Kemudian setelah teman-teman download, teman-teman buka, saya kebetulan pakai VS Code. Nah, jadi ini di sini teman-teman tinggal sesuaikan, sisanya kita masukkan saja. Sesuaikan maksudnya contoh memorinya mau seperti apa. Jika teman-teman memorinya di bawah 1 GB atau 512 jika menggunakan Raspberry Pi yang model B2, kadang untuk jalannya tidak bisa karena ada beberapa requirement yang belum teman-teman ganti. Saya bahas nanti di dalam sini ya. Nah, setelah terbuka servernya, teman-teman tinggal klik plus, kemudian install customize app, kemudian ke button import ini ya, sebelah kanan atas di pop up ini, kemudian di Docker Compose teman-teman tinggal paste yang teman-teman copy tadi, kemudian di submit. Nanti ada peringatan seperti ini, attentionnya saja tinggal kita oke saja. Kemudian untuk Genie ACS-nya pakai latest. Untuk portnya di sini kebetulan yang 3000 ya untuk aksesnya, port 3000. Kita cek untuk 3000-nya di saya itu ready atau tidak. Jadi terkadang untuk portnya itu saya pakai, nah ini dipakai untuk Chrome, jadi saya pakai 3001 ya. Seperti bukan Chrome, Mozilla ya, 3001 ya. Setelah ini teman-teman ganti, ini tetap, ini latest. Kemudian di Mongo ini jangan diganti-ganti, ini sesuaikan saja, biarkan seperti ini nanti biar dia manggil dari yang di bawah di environment ini ya, environment variablesnya ya. Di sini ada beberapa key-nya untuk Genie ACS CWMP-nya untuk akses log-nya, kemudian debug, external directory-nya ada di opt Genie ACS. Ini jangan diganti-ganti di value-nya ya, karena teman-teman bisa cek nanti di folder ini ada untuk external directory, misal butuh import dan mana. Kemudian Genie ACS JWT secret ini teman-teman bisa ganti, semisal
passwordnya di sini saya biarkan sesuai seperti ini saja. Kemudian untuk memori limitnya saya kasih di angka 1024 saja cukup. Kemudian restart policy boleh mau pakai unstopped atau mau pakai always. Nah, saya kebetulan pakai always saja karena ini rekomendasi. Mungkin nanti jika ada kendala alwaysnya ini ganti ke unstopped ya. Terkadang ada beberapa kasus di mana pada saat kontainer atau Docker kontainernya ini jalan, terkadang mati atau stop otomatis. Nah, biar teman-teman tidak start secara manual, teman-teman bisa setting ini ke unstopped. Kemudian setelah ini kita install saja. Kita tunggu prosesnya seperti pada video-video sebelumnya. Disclaimer, untuk proses instalasi dan lain-lain ini tergantung koneksi internet di rumah teman-teman atau di lokasi teman-teman ya. Jika koneksi internetnya cepat, maka proses ini tidak akan memakan waktu yang lama. Tapi jika seperti saya sekarang ini di kecepatan di 6,5 Mbps kebetulan, maka ya jika prosesnya atau filenya cukup gede maka akan memakan waktu lama ya. Kenapa begitu? Karena pada saat contoh di sini saya ada ada Mozilla Firefox yang dari versi web VNC itu pada saat di-download itu di atas 300 MB. Ini mungkin cukup lama karena karena internet di rumah itu lagi tidak baik-baik saja ya, seperti itu ya. Kita tunggu saja. Oke, prosesnya sudah, kita bisa cek saja di sistem status apakah Geni ACS dan Mongo DB-nya atau Mongo DB Geni ACS-nya itu berjalan.
kita cek saja di sini. Jadi apakah sudah berjalan atau belum. Nah, kita cek ini sudah. Jadi tinggal kita klik saja, buka, nanti dia akan proses. Di sini ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman konfigurasi terlebih dahulu, biasa karena setup awal. Nah, di sini portnya 3001 ya, dengan hashtag itu wizard. Jadi jangan khawatir, silahkan sesuaikan saja. Di sini ada wizard will be seen the database with the minimal initial configuration to serve as a starting point. Ya, select what you want to initialize and click abracadabra. Ya, seperti itu. Di sini abracadabra, kita klik abracadabra. An administration has been created for you admin to log in. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita reload saja dulu. Nah, karena ini sudah selesai, jadi tinggal kita login. Username-nya itu admin, passwordnya juga admin ya. Nah, jadi di sini untuk wizardnya muncul. Nah, teman-teman jika ingin konfigurasi ulang silahkan. Di sini ada overview, kemudian online-nya itu 0 karena belum saya konfigurasi. Mungkin untuk konfigurasinya akan saya setting di router lain karena saya tidak mau atau tidak ingin router utama saya ini ada mesh atau istilahnya apa ya, mungkin ada kendala atau gimana ya, nanti biar tidak bentrok dengan router utamanya, nanti saya akan buat konfigurasi dengan router yang ada di bawah router utama saya. Kemudian di device di sini karena belum ada jadi tidak akan muncul. Kemudian default juga user untuk adminnya atau di menu tab admin. Jadi di sini teman-teman bisa konfigurasi untuk presetnya, kemudian untuk provisionsnya, dan juga untuk virtual parametersnya, kemudian files, config, permission, dan lain-lain. Nah, kita bahas lebih lanjutnya itu di menu setting. Nah, jadi di sini ada beberapa variabel yang bisa teman-teman akses, contoh semisal kayak untuk secretnya. Jika teman-teman ingin berubah silahkan ubah ya, karena ini akan krusial jika teman-teman public ya, atau teman-teman buat akses public luar dengan Cloudflare Tunnel atau dengan layanan lainnya. Contoh semisal pakai VPN remote yang harga murah atau mungkin yang 20 ribuan ya. Kemudian di sini ada untuk external directory-nya, jadi di menu OPT, kemudian Geni ACS dengan ingin konfigurasi silahkan di sini ya. Mungkin seperti itu saja untuk menu dan proses instalasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kendala, monggo teman-teman komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini untuk prosesnya cukup memakan waktu ya tadi instalasinya, karena internet di rumah saya lagi tidak baik-baik saja atau seperti biasa sudah. Kemudian untuk ukuran filenya itu cukup besar ya. Jadi ini ya tadi ada di 41 gigaan ya, sekarang sudah jadi 43 giga ya. Jadi sekitar 2 giga, nggak sampai sih. Teman-teman bisa cek saja di Portainer, nanti di sana akan muncul beberapa ukuran untuk installnya ini. Kebetulan tadi pada saat proses instalasi juga ada prosesnya itu ngulang dari nol. Itu bukan ngulang dari nol ya, karena di sini ada 2 stack. Kalau di Docker itu ada 2 stack namanya. Jadi yang pertama untuk service Geni ACS, kemudian ada MongoDB untuk database-nya. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.